Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Ucapan terima kasih spesial untuk Kak Koko Keren 1999. Untuk Kak Koko Keren 1999 yang luar biasa, terima kasih sudah memborong ramuan urutan 7-nya. Sekali lagi kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang paling tulus atas segala macam bentuk apresiasi Anda, baik itu dukungan semangat, donasi, komentar positif, interaksi, atau sekedar hadir sebagai pendukung setia. Setiap dukungan dari Anda sangat berarti dan menjadi energi positif bagi kami. Jujur, memiliki orang-orang yang peduli seperti Anda membuat perjalanan ini terasa jauh lebih mudah dan menyenangkan. Terima kasih telah menjadi bagian penting dari komunitas ini. Doa terbaik kami untuk Anda, semoga Anda sehat selalu, senantiasa dalam perlindungan Tuhan, dan diberikan kelancaran rezeki dari segala arah. Semoga semua urusan Anda dimudahkan, dan segala niat baik Anda dikabulkan. Terima kasih sekali lagi untuk kebaikan hati Anda. Semoga kebaikan yang Anda berikan berbalik kepada kakak berkali-kali lipat. Salam hangat dan sukses selalu. Dan untuk yang lainnya, apabila ingin sedikit membantu meringankan biaya langganan AI atau mentraktir secangkir ramuan Beyonder, bisa klik tautan yang kami sediakan di deskripsi. Terima kasih. Twilight Hermit Order. Organisasi macam apa itu? Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Saat Tuan Hangman menjelaskan pengetahuan umum tentang berbagai faksi, dia bahkan tidak menyebut sedikit pun tentang ini. Audrey terkejut sekaligus bingung. Saat kabut abu-abu memudar, sosok Tuan Fool yang selalu tampak jauh dan tak tersentuh pun telah lenyap. Mata Audrey bergerak gesit, membuat perkiraan cepat. Organisasi yang dikenal sebagai Twilight Hermit Order ini terdengar bahkan lebih kuat dan misterius dibanding kekuatan bawah tanah lain, seperti Aurora Order dan Life School of Thought. Begitu tidak dikenal, sampai Tuan Hangman yang berpengetahuan luas, berpengalaman, dan dekat dengan gereja Storm pun tidak mengetahuinya, dan rencana mereka diarahkan pada seorang bangsawan kuat kerajaan, salah satu orang paling berkuasa di dunia. Mereka mungkin pengamat yang tersembunyi di kedalaman dunia Beyonder, para pengendali sejati. Mereka memengaruhi keadaan benua utara dan selatan, jadi tidak heran jika mereka akan diperhatikan oleh Tuan Fool. Terakhir kali, Tuan Hangman berhasil mendapatkan bantuan utusan beliau, bukanlah karena imbalan yang dijanjikan cukup tinggi, tapi karena Tuan Fool sendiri menargetkan Twilight Hermit Order. Organisasi ini sama misteriusnya dengan klub tarot kita. Untuk alasan yang sulit dijelaskan, Audrey menjadi sedikit bersemangat, dan ini mengurangi guncangan batin akibat pembunuhan Duknegan. Sudah pasti tidak banyak Beyonder yang mengetahui keberadaan Twilight Hermit Order. Dan aku salah satunya, dan kami, klub tarot, sedang menargetkan mereka. Audrey berdiri dan berjalan menuju cermin tubuh penuh di hadapannya. Ia mengangkat dagu sedikit, menampilkan sudut wajah yang amat cantik. Menatap gadis dalam cermin, Audrey perlahan menenangkan diri. Ini adalah pertama kalinya ia merasa bahwa sangat penting baginya untuk segera menaikkan urutan. Bahkan Duknegan, seorang Beyonder dengan perlindungan sangat ketat, bisa dibunuh, apalagi ayah yang hanya orang biasa. Meskipun melihat kondisi gudang keluarga, sudah pasti ada banyak Beyonder di keluarga, dan gereja Sang Dewi juga akan memberikan perlindungan tambahan. Namun, ini tidak menenangkan hatiku. Para pengawal Duknegan tidak lebih lemah dari yang kita punya. Semangat Audrey, capai urutan 7 secepat mungkin, lalu, urutan 6, kemudian sembunyilah dalam kegelapan. Aku akan menjadi garis pertahanan terakhir, untuk ayah, ibu, dan saudara-saudaraku. Ibu kota Kepulauan Rorstead, kota kedermawanan. Blue Avenger kembali melewati pelabuhan, merapat, dan memberi para pelaut kesempatan untuk bersenang-senang, serta melepas penat. Alger Wilson berganti pakaian, menjadi jubah bersulam pola badai,
dan pergi ke katedral terbesar di kepulauan itu, yaitu Cathedral of Wave. Bangunannya bergaya klasik, menggunakan banyak pilar batu dan struktur lengkung, dengan kubah tinggi dan 2 menara jam. Pada masa awal kolonisasi, para perintis sering tak punya waktu membangun katedral, dan hal ini menyebabkan akibat yang sangat fatal bagi mereka. Dikelilingi suku, hutan, dan bangunan kuno, mereka sering mati secara misterius dalam jumlah besar tanpa alasan, bahkan setelah menaklukkan wilayah itu. Situasi yang menyebabkan kepanikan besar ini perlahan membaik setelah katedral dari berbagai gereja dibangun, dan akhirnya hanya terjadi sesekali. Berdiri di depan katedral, Algir tidak langsung masuk. Ia justru melihat melalui jendela sempit ke suasana gelap, misterius, dan cahaya lilin hangat yang menerangi area aktivitas. Beberapa detik kemudian, ia masuk ke aula doa besar itu, mengepalkan tangan kanan, dan menepuk dada kirinya. Ia menatap uskup di depannya, dan berkata, "Semoga badai menyertaimu. Semoga badai menyertaimu." Uskup menjawab dengan cara yang sama. Tanpa menunggu Algir berbicara, Uskup Cathedral of Wave mengeluarkan sebuah telegram. "Kau tepat waktu. Dewan Kardinal baru saja mengeluarkan perintah. Bacalah sebelum berdoa." "Perintah apa?" tanya Algir sambil mengambil telegram itu dengan santai. Ekspresi uskup sangat serius saat berkata, "Duke Negan telah dibunuh. Dewan Kardinal memerintahkan semua mandated Punisher dan para imam untuk memperhatikan segala hal terkait Hero Bandit Black Emperor, serta semua perkara yang berhubungan dengan ritual tarot." "Hero Bandit Black Emperor?" Algir menampilkan ekspresi terkejut yang sempurna. Dia sudah tahu bahwa Black Emperor itu adalah utusan yang diberkati Tuan Ful. Uskup itu mengangguk tegas. Pembunuh Duke Negan adalah seorang iblis urutan 5, tetapi saat melarikan diri, dia dibunuh oleh Hero Bandit Black Emperor. Ini sama seperti kejadian wakil Laksamana Badai Kilangos yang gagal membunuh Duke. Bukan hanya keadaan lahiriah yang sama, tetapi inti masalahnya pun sama. Yang membunuh Kilangos juga utusan yang diberkati Tuan Ful. Apakah Tuan Ful sebenarnya yang menginginkan kematian Duke Negan? Tidak. Jika benar begitu, dia tentu sudah memperingatkan Kilangos sebelumnya agar berhati-hati pada Nona Justice, supaya tidak mengungkapkan identitasnya saat itu juga. Tuan Ful sedang memperhatikan kebenaran di balik pembunuhan ini, dan siapa pelaku sebenarnya? Siapa atau organisasi apa yang bisa menarik perhatian sebesar itu dari Tuan Ful? Algir langsung memikirkan banyak hal dan membuat penilaian awal. Ia melihat telegram itu. Gereja telah membentuk tim investigasi khusus untuk penyelidikan pembunuhan Duke Negan. Setiap anggota adalah elite mandated Punisher. Haruskah aku mengajukan diri masuk agar bisa mengetahui pergerakan mereka kapanpun? Algir ragu sejenak. Akhirnya, ia memilih mengikuti rencana awal dan tetap menjaga profil rendahnya. Dengan hari yang benar-benar baru, Klein tidur hingga bangun dengan sendirinya. Ia bangkit perlahan, mencuci muka, dan turun. Dia tak terburu-buru menyiapkan sarapan. Sebaliknya, ia membuka pintu, mandi dalam kabut, dan mengambil koran hari ini dari kotak surat. Apa ini? Tiba-tiba, ia melihat sebuah amplop tebal terselip di dalam koran. Isinya sangat berat. Menekannya, Klein langsung teringat aroma samar tinta uang kertas. Intuisi spiritualnya memberitahu bahwa ada banyak uang di dalamnya. Dengan hati-hati, ia membukanya dan mengeluarkan tumpukan uang itu. Setelah menghitung, ia memastikan jumlahnya tepat 1.000 pound. Ini uang imbalan dari Machinery Hive Mind. Apakah ini cara mereka memberikannya diam-diam? Kenapa mereka yakin cara ini aman? Menaruhnya begitu saja di kotak suratku? Bagaimana kalau dicuri? Klein yang senang bukan main, tak bisa menahan keluhan kecil. Dengan uang ini, dan tanpa perlindungan diam-diam dari Machinery Hive Mind, ia bisa pergi ke vampir Emlyn White untuk menyelesaikan transaksi sebelumnya. Setelah sarapan, Klein segera memakai mantel dan topi, mengambil tongkatnya, menyelipkan koran di lengannya, dan keluar.
Dalam perjalanan menuju halte, ia melihat pemilik rumahnya, Nyonya Stellin Summer, sedang mengarahkan pelayan memasukkan koper ke kereta di depan pintu. "Selamat pagi, Nyonya Summer." Klein tersenyum menyapanya. Stellin membalas dengan senyum sopan. Sepertinya kondisi mentalnya sudah pulih. Entah apa yang terjadi dengannya? Klein bertanya penasaran. "Mau pergi kemana?" "Sudah hampir tahun baru. Mary memberi Luke libur lebih awal. Kami akan pergi ke Teluk Desi untuk menyambut tahun baru," jawab Stellin. "Kami sudah pergi ke beberapa kota di sana, termasuk kota pelabuhan terkenal. Kali ini, kami berencana pergi ke Vena Potter. Kudengar pemandangan di kota Sheffield cukup bagus." Klein bercanda, "Sungguh membuat iri. Kalau Anda sendiri, Detektif Moriarty, di mana Anda berencana menghabiskan tahun baru?" tanya Stellin sambil tersenyum. "Sepertinya aku akan tetap di sini. Oh ya, aku harus menyiapkan alat untuk memperbaiki dinding yang dulu ditembak Stuart." Klein menyeringai. Kembali ke Midshire, tempat musim dinginnya berbau berbeda. Senyum Stellin semakin besar. "Aku harap suatu hari nanti, kita bisa bertemu di Teluk Desi saat perayaan tahun baru." Di selatan jembatan, Jalan Rose, Gereja Harvest. Ketika melihat detektif Sherlock Moriarty dengan mantel wol hitamnya, Emlyn White yang sedang mengelap tempat lilin tersenyum. Ia merapikan rambut, berjalan dengan kepala tegak, dan berkata pelan, "Ada informasi tentang Jason Bria. Seorang sanguin mengenalnya. Aku juga punya informasinya." Klein tersenyum sambil menyerahkan koran. Judulnya berbunyi, "Duknegan dibunuh kemarin, iblis murni yang merampas tanah." Di bawahnya ada penjelasan rinci mengenai pembunuhan itu, dan disebutkan bahwa pelakunya adalah seorang bankir bernama Patrick Jason, yang tewas di tempat kejadian, serta Aurora Order yang mengklaim bertanggung jawab. Saat ia membaca berita itu tadi pagi, Klein hampir memuntahkan susu sarapannya. Awalnya ia membayangkan Tuan A dari Aurora Order sudah gila, hingga mau mengambil tanggung jawab atas insiden ini. Namun setelah dipikirkan, ia merasa itu kemungkinan besar hanya kedok pihak resmi. Jika Twilight Hermit Order benar organisasi kuno yang diikuti Kaisar Roselle, maka mereka pasti sangat memusuhi Aurora Order. Bagaimanapun, mereka membenci True Creator. Pikiran ini melintas cepat di kepala Klein. Emlyn memandangi koran itu berulang-ulang, sebelum bertanya tak percaya, "Berarti informasi yang kudapat tidak berguna?" Secara teori, Klein menatap bangsawan vampir itu dengan simpati. Namun, organisasi resmi masih menyelidiki dalang di balik Jason Bria. Jika informasimu mengarah ke arah yang tepat, itu tetap bernilai. Untuk dirinya sendiri, Klein tentu tak ingin terlibat lebih jauh. Tidak, dia hanya mengenal Jason Bria dan beberapa hobinya. Emlyn menghela napas. Melihat reaksinya, Klein bertanya geli, "Bukankah biasanya kau membaca koran? Bagaimana bisa kau baru tahu soal sepenting ini?" Emlyn menatapnya aneh. "Kenapa aku harus membaca koran? Aku sangat sibuk. Sibuk membersihkan gereja Harvest, sibuk dengan boneka-boneka di rumahmu, sibuk mencari cara menipu orang untuk memberimu darah. Kau benar-benar vampir era baru." Klein hampir tertawa, tapi menahannya dengan kekuatan clown. Ia tidak menggoda Emlyn lagi, dan berkata serius, "Aku sudah mengumpulkan cukup uang untuk 2 bahan itu. Kapan kau bisa memberikannya kepadaku?" Mendengar pertanyaan Klein, Emlyn White tersentak ketakutan saat ia menatap Klein dengan hati-hati dan berkata, "Kau lebih kaya dari yang kupikir." Ia membayangkan bahwa Sherlock Moriarty akan memerlukan setidaknya 1 minggu untuk mengumpulkan 2.450 pound. "Aku sudah menabung sejak lama." Klein menghela napas sebagai jawaban. Emlyn mengangguk memikirkan sesuatu. "Begitu menguntungkankah menjadi detektif swasta? Itu hanya identitas yang membuat segalanya lebih mudah. Kalau kau tidak menemukan bounty besar, pendapatan per tahun cuma 2-300 pound. Jawab Klein dengan jujur. Emlyn meliriknya, dan dengan nada santai bertanya,
Jadi apa pekerjaan aslimu? Penyelundupan senjata? Merampok gudang orang-orang kaya dan berkuasa? Untuk para Beyonder di bawah urutan 7, tidak banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengumpulkan lebih dari 2.000 pound dalam waktu singkat. Kebanyakan dari itu berada di area abu-abu yang nyaris melanggar hukum. Dasar kau! Vampir bicara padaku soal melanggar hukum. Sepertinya kau cukup bernafsu mencari uang cepat. Klein tersenyum. Ambil beberapa misi yang cukup berbahaya. Kalau tidak takut mati, kau bisa mencobanya. Emlyn menutup mulutnya, dan setelah waktu yang lama, barulah ia berkata, "Temui aku malam nanti. Aku akan membawamu ke tempat si penjual." Vampir yang sangat patuh. Klein hendak mengangguk, namun tiba-tiba ia merasa ini tidak aman. Bagaimana kalau si penjual tergoda melihat uang sebanyak itu? Bagaimana kalau ia sebenarnya tak punya bahan Beyonder yang kuminta, dan justru berniat menipuku agar bisa merampok? Emlyn White bisa dipercaya, tapi tidak dengan penjual yang ia perkenalkan. Aku perlu mencari alasan, agar bisa melakukan ramalan di atas kabut abu-abu, untuk memastikan tingkat bahayanya. Ya, tak perlu serumit itu. Ada cara yang lebih baik. Setelah berpikir sebentar, Klein menoleh kepada Emlyn. "Tidak, pergilah sendiri. Aku akan memberimu 1.000 pound sebagai uang muka, dan kau akan membawa 2 bahan itu ke gereja Harvest. Setelah dikonfirmasi, aku akan membayar sisanya. Aku yakin si penjual akan menerima metode ini." Ini menunjukkan kredibilitas seorang bangsawan sanguin. Mendapat sanjungan itu, Emlyn tanpa sadar mendongakkan dagunya. Tidak ada masalah dengan cara transaksi seperti itu. Sambil berkata begitu, ia terkekeh. "Kau takut pihak lain tidak menepati janji? Kau lebih tenang jika bertemu di gereja Harvest?" Tentu saja, siapapun akan merasa aman ketika melihat seorang utusan yang diberkati Mother Earth setinggi lebih dari 2,2 meter dengan otot sekuat itu. Klein tersenyum dan menunjuk kepada Pastor Yutravsky. Orang yang mampu menghadapi dia tidak akan peduli soal 2 atau 3.000 pound. Wajah Emlyn menggelap dan ia mendengus. "Kau tidak takut aku mencuri 1.000 pound uang muka itu?" Klein memandang lurus ke depan dengan santai. "Kenapa aku harus takut? Kau akan datang ke sini setiap hari, mudah untuk mencarimu, dan makhluk hidup seperti vampir bisa dijual dengan harga lebih dari 1.000 pound. Tertusuk di titik sensitifnya, Emlyn menggerutu dengan kesal. "Sanguin, mengerti? Sanguin. Dan jangan sebut aku makhluk." Klein terkekeh tanpa mengucap apa-apa, sambil menunggu Emlyn tenang. "Kita lakukan sesuai permintaanmu." Akhirnya Emlyn mengusap pelipisnya. Klein segera mengeluarkan amplop yang ia terima pagi itu, dan ia menyerahkannya bersama setumpuk uang 1.000 pound. "Sampai jumpa di sini pukul 8 malam. Setelah menghitung setiap lembar, dan memastikan tak ada kesalahan, Emlyn dengan waspada melirik Pastor Yutravsky, lalu berbisik, "Tuan detektif swasta, dengan pekerjaanmu yang bersentuhan dengan banyak informasi dan berita, apakah kau pernah mendengar tentang dewa jahat bernama The Fool?" "Jahat? Jahat? Kau?" Klein hampir memaki dalam hati. Ia menjawab dengan ekspresi paling normal, "Akhir-akhir ini banyak orang mencari para pengikut The Fool. Apa kau berniat bergabung, agar bisa mendapat bounty itu?" Emlyn menghela napas. "Tidak, aku hanya mempertimbangkan, apakah aku perlu meminta dewa jahat atau jiwa jahat itu untuk membantuku menghapus isyarat psikologis. Kau tahu, rumor yang beredar memuat nama kehormatan khususnya, dan selama diterjemahkan ke Hermes atau Hermes kuno, ada kemungkinan mendapat respons. Apa kau tahu sesuatu tentang dia? Seberapa besar bahaya yang dia berikan pada para pengikutnya? Apakah dia akan memaksa mengubah pandangan para pengikut?" Meskipun itu mengarah kepadaku, aku tetap harus menjawab. "Sahabat vampirku, kau seperti orang tenggelam yang meraih jerami dengan putus asa." Dengan perasaan campur aduk, Klein berkata, "The Fool sangat misterius. Sampai hari ini, selain kabar yang sudah kau ketahui, tak seorang pun tahu detail tentang dia. Misalnya, seberapa luas otoritasnya,
Atau seperti apa ritual doa yang sesuai? Yang membuatku heran, kenapa kau tidak mempertimbangkan dua leluhur sanguin, Dewi kuno Lilith? Selama ritualnya benar, dan persembahannya sesuai, dia akan membantumu menghilangkan isyarat psikologis itu. Emlyn sedikit bersandar ke belakang, dan menatap lurus ke depan, tak berkata apa-apa selama beberapa detik. Ia tampak langsung murung. Setelah hening sejenak, ia berkata pelan, "Sebelum bencana besar, leluhur sudah jarang sekali menanggapi doa. Hanya keadaan tertentu yang memungkinkan kami mendapat bantuan dia. Ini tidak termasuk penghapusan isyarat psikologis." Dalam legenda Kota Perak, Dewi kuno Lilith yang mewakili bulan, sudah kehilangan otoritasnya oleh pencipta yang terbangun, atau mungkin telah gugur dalam pertempuran para dewa jauh sebelumnya. Lalu siapa yang sesekali menanggapi doa para sanguin? Primordial Moon? Klien sengaja menekan. Kalau begitu, masih ada Primordial Moon untuk didoakan. Banyak Beyonder bawah tanah punya ritual yang meminjam kekuatannya. Itu terutama merujuk pada Shaman King dan makhluk biologis terkait. Klien menambahkan dalam hati. Bibir Emlyn bergetar, namun ia tak mengucapkan apapun. Wajahnya dipenuhi ketakutan yang tak terjelaskan. Setelah waktu yang lama, ia berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku curiga Primordial Moon itu sebenarnya diperankan oleh dewa jahat atau devil tingkat tinggi. Orang yang berdoa kepadanya kebanyakan mengalami perubahan, menjadi kejam, gila, bahkan dipenuhi hasrat. Dan sisanya, terutama para sanguin, memiliki kemungkinan besar kehilangan kontrol dan berubah menjadi monster sungguhan. Dulu ada seorang sanguin yang kuat, yang mencoba berdoa karena suatu bahaya, tapi ia justru berubah menjadi gumpalan daging, yang hanya tahu kawin dan berkembang biak. Ia, bersama banteng, domba jantan, kuda jantan, tikus, bahkan tanaman dan batu, melahirkan keturunan aneh satu demi satu. Masing-masing berkembang menjadi monster spesies mereka sendiri. Untungnya, ia dan keturunannya segera dimusnahkan. Primordial Moon sebegitu berbahayanya, tak pernah disebutkan dalam Book of Secrets. Apa pemikiran Shaman King Clarman sudah terkorupsi? Untungnya aku hanya merujuk, memodifikasi, lalu berdoa pada diriku sendiri. Klien merinding ketakutan, mendengar penjelasan Emlyn White. Ini membuatnya sadar, betapa keberadaan tersembunyi selain 7 dewa, memang sangat tidak dapat dipercaya. Kecuali aku. Ia menghela napas. Saat itu, Emlyn tersenyum pahit dan berkata, "Kalau efek negatif yang dibawa The Fool tak terlalu besar, berdoa kepada dia mungkin patut dipertimbangkan. Satu-satunya efek adalah kau akan membayar sejumlah uang." Demi menjaga citra dirinya, klien hanya bisa menepuk bahu Emlyn dan menggambar lambang suci segitiga di dadanya. Sangat berbahaya berdoa kepada keberadaan tersembunyi yang tidak kau kenal. Kalau kau mempertimbangkan itu, lebih baik pilih saja salah satu dari 7 dewa yang kau sukai. Mereka tidak akan memengaruhi kehidupan sehari-harimu, dan tidak akan membuatmu meninggalkan boneka-bonekamu. Kalau memang tidak ada cara lain, Emlyn mendapati dirinya justru lebih tenang dari perkiraannya. Klien tidak berlama-lama. Ia melangkah keluar menuju lorong, dan keluar dari gereja Harvest. Melihat langit berkabut, ia mulai memikirkan langkah selanjutnya. Tak diragukan lagi, fokusnya saat ini adalah menghemat uang dan mencari bahan. Sisi Little Sun harus distabilkan dulu. Untuk mencegah ia dicurigai lagi, aku akan menggunakan metode menghilangkan korupsi mental seorang rampager sebagai pembayaran yang kujanjikan. Rambut Deep Sea Dragon bisa kutitipkan pada Tuan Hanged Man. Untuk karakteristik Human Skin Shadow, aku harus mengandalkan diriku sendiri. Tidak ada informasi dari Emlyn White dan Eye of Wisdom, Tuan Stanton, selama lebih dari sebulan. Aku harus mencoba jalur lain. Ya, sudah cukup lama. Kemungkinan Beyonder urutan tinggi dari Rose School of Thought tidak lagi mengawasi Braveheart's Bar terlalu ketat. Aku akan mengunjunginya malam nanti, dan melihat apakah aku bisa menghubungi Nona Sharon dan Marik. Klien segera mendapatkan rencana. Untuk pergi ke Braveheart's Bar, ia harus terlebih dahulu pergi ke Isboro,
dan mengganti pakaian pekerjanya di apartemen satu kamar yang ia sewa di Black Palm Street. Memikirkan hal itu, ia berjalan menuju halte kereta kuda di seberang jalan Westboro di dalam pemakaman Grimm. Forswell, mengenakan topi berjaring hitam, berjalan tenang di samping Dorian Gray, anggota keluarga Abraham. Ia menemaninya meletakkan bunga di makam Lawrence, Alyssa, dan rekan-rekan. Saat berjalan dalam diam, pikirannya hanya tertuju pada bahan Beyonder, kantung perut Spirit Eater. Ia tahu bahwa ia telah mencerna ramuan Apprentice, dan begitu ia mendapatkan kantung perut Spirit Eater, ia akan menjadi seorang trick master. Namun ia sama sekali kekurangan petunjuk mengenai bahan itu, dan The Sun, yang paling ia harapkan, tak berani mengadakan ritual, atau mengajak teman-temannya berburu Spirit Eater akibat kejadian sebelumnya. Untuk bisa maju secepat mungkin, dan melarikan diri dari kutukan bulan purnama, ia bahkan sudah meminta bantuan Tuan Full, berharap para utusannya bisa membantunya menemukan bahan tersebut. Dalam proses itu, ia mengungkapkan bahwa ia telah menerbitkan buku barunya, dan akan segera menerima biaya tetap dari buku itu. Sebagai bukti bahwa ia punya cukup sumber daya untuk membelinya, ia tidak takut identitas aslinya diketahui oleh Tuan Full, karena ia percaya Tuan Full pasti sudah mengetahuinya. Dalam suasana sunyi, terpencil, dan dingin itu, Force dan Dorian berhenti di makam Lawrence. Melihat foto pasca kematian Lawrence, dan membaca tulisan epitaf. Dia guru yang baik. Dorian Gray terdiam lama, sebelum menghela napas. Betapa ironis. Kenapa? Tanya Force dengan terkejut. Ia pernah mendengar Lawrence menyebut bahwa ia adalah guru sekolah negeri di Constant City, Mid-Cheshire, dan karena itu ia memilih epitaf tersebut. Itu bukan karena dirimu, itu karena keluarga kami. Dorian tertawa getir, dan menunduk menaruh bunga. Setelah berdiri lurus kembali, ia menatap ke depan, lalu tiba-tiba berkata, "Force, apakah kau ingin menjadi seorang Beyonder? Seperti yang kujelaskan dalam suratku."